Kalau aku sih boleh ngasih saran ya ke mahasiswa film gitu. Bukan profesinya yang penting, tapi bagaimana etos kamu mau membuat sesuatu itu gitu loh. Kalau aku dulu bareng sama teman-teman komunitas, spiritnya adalah kita bikin film apapun profesi kita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sutradaranya kalau tiba-tiba nih lighting man kesetrum, tapi kita harus syuting saat itu juga. Sutradara harus turun tangan naikin light stand ya ora urusan. Kan gitu. Adanya itu kok. Tapi kita udah dikejar waktu misalnya begitu. Nah, tapi kira-kira Bang, buat mahasiswa-mahasiswa di rumah. Student lagi ya nih. Student filmmaker lah ya. Sebenarnya kan banyak nih Mas, kayak pembahasan yang kayak gue juga pingin industri gue sendiri dan segala macam kayak gitu. Tapi sebenarnya ada tipsnya nggak sih? Untuk kayak, maksudnya oke, konten salah satunya mungkin yang kayak tadi Mas bilang ya, program YouTube gitu. Tapi kan mungkin film, apakah maksudnya saat dia tidak ada investor, tidak kenalan, misalnya kayak gitu, apakah maksudnya sebenarnya possible aja nggak sih untuk dia, dan possible-nya tuh gimana sih? Apa berjuang aja? Gimana ya? Gimana tuh Bang? Agak sulit. Sulit ya, guys. Sebat dulu. Sambil mikir. Seruput saya. Hei mahasiswa, kami bertiga mikirin kalian loh. Gila ya, gimana caranya? Ini kita mikirin kalian, ruang samu. Jadi berhubung aku tuh bukan tipikal sutradara yang mengejar sesuatu gitu. Lebih seringnya mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Gitu. Surprise lah ya. Jadi cuma bisa membaca. Jadi kalau sekarang itu aku ngelihatnya bahkan sekalipun kamu masih mahasiswa belum menyelesaikan kuliahmu gitu, terus kemudian kamu pengen bergerak gitu, pengen bergerak dan dikenal orang untuk menjadi profesi tertentu misalnya. Ya kalau di film entah DOP, entah aktor, entah editor, entah sutradara atau produser pun gitu. Aku rasa profesi itu bukan sesuatu yang mutlak untuk diraih gitu loh. Karena sejauh ini aku membaca tidak ada profesi yang kemudian itu tuh step by step dan cap profesi itu kemudian nyata hanya diperoleh jika gitu loh. Paham nggak sih? Ya. Kayak cuma satu cara aja rasanya gitu. Dan satu rumus gitu lah ya. Kan nggak seperti itu. Ya kalau ini kan kemarin kayaknya baru rame ngomongin soal itu deh, IKN ada salah satu koran ngomong kalau Inyoman Nuwarta itu adalah arsiteknya Istana Garuda. Ya kan? Itu kan cukup rame tuh kemarin tuh. Cuman itu kan korannya memang yang salah gitu loh. Dia bukan arsitek. Terus di komen tuh banyak banget yang ngomong nggak bisa, kalau arsitek itu bisa disebut arsitek karena menurut perundang-undangan seperti ini bla 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 dan sebagainya. Seperti dokter, dia harus dia dicap sebagai dokter karena dia sudah menempuh, ya kan? Ada sertifikasi, ada sertifikasi. Gitu ya. Kamu harus koas, kamu harus magang dulu jadi dokter baru dicap baru mendapat predikat dokter. Surat resmi kalau kamu dokter gitu. Sutradara enggak. Editor enggak. Produser asal kamu masuk asosiasi kamu bisa jadi produser. Terus apalagi ya? Ya maksudnya pekerja film nggak perlu lah ya. Aktor, kalau ngomongin aktor, kalian pernah nonton film Ziarah nggak? Aktornya yang nenek-nenek itu, Mbah siapa aku lupa namanya. Aktor kah dia? Iya benar juga. Pernah berakting kah selain di film itu? Tapi mendapatkan nominasi sebagai aktor terbaik. Terus kamu menganggap bahwa profesi itu sebagai sesuatu yang layak untuk kita kejar dan kita raih? Enggak kalau aku. Kalau aku sih boleh ngasih saran ya ke mahasiswa film gitu. Bukan profesinya yang penting, tapi bagaimana etos kamu mau membuat sesuatu itu gitu loh. Kalau aku dulu bareng sama teman-teman komunitas, spiritnya adalah kita bikin film apapun profesi kita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sutradaranya
apa namanya? Kalau tiba-tiba nih lighting man kesetrum, tapi kita harus syuting saat itu juga. Sutradara harus turun tangan naikin light stand ya ora urusan. Kan gitu. Adanya itu kok. Tapi kita udah dikejar waktu misalnya begitu. Akhirnya ya mau enggak ya maksudnya kita mau bikin apa nanti orang akan menilai kita sebagai apa. Sama pinter-pinternya kita jagain itu. Konsistennya berarti. Sampai di kredit titel diliatin. Namaku jadi apa ya? Kok namaku jelek ya kalau nama panggung kayak gini ya? Ini aneh namanya nih. Ganti gini kali ya. Pikirin itunya. Misalnya begitulah. Nah, itu kan penting. Maksudku itu jauh lebih penting daripada kamu mengejar profesi yang pengen kamu taklukkan. Karena itu udah nggak relevan. Nggak relevan ya. Sekarang nggak relevan. Apalagi di kondisi sekarang ya. Maksudnya ada semua maju segala macam, banyak banget akses kemana-mana gitu kan. Iya sih, benar juga sih. Nah, tapi menentukan, tadi kan maksudnya kamu mempercayai juga nggak sih mas, perkara yang kayak kalau kamu mau jadi dimasuk ke titik itu, misalkan dari saudara yang dipandang dan lain-lain, yang diakui lah misalkan, harus melewati fase film pertama panjang kan, dan film pertama panjang ini kan menentukan karir sutradaramu ke depannya. Kamu percaya itu nggak sebenarnya? Kalau dulu sebenarnya aku nggak peduli amat ya soal karir ya, karena kan karir urusannya Tuhan lah. Betul. Urusan Tuhan itu. Orang kita hidup itu disuruh, kita tuh hidup nggak pernah minta kok, cuma disuruh aja. Udah kamu hidup, terus tiba-tiba dikasih sesuatu yang ya udah itu terusin aja kan. Gitu. Suka bercanda lah ya. Makanya karir itu apa gitu. Cita-cita aja nggak pernah diturutin kok, kita harus kejar karir edan wae gitu. Jadi kalau menurutku itu apa ya? Aku sih sampai sekarang merasa tidak terlalu percaya akan hal itu gitu. Karena dengan pembuktian bahwa secara pribadi aku nggak pernah minta aku dapat film panjang yang judulnya MKM Coming atau Haji Hoax itu gitu. Dapat aja lah pokoknya gitu. Terus habis itu apa namanya, dan teman-teman yang lain aku juga ngelihat ada yang merasa bahwa kita harus bikin film panjang nih. Apa nih? Film panjang pertama aku itu harus masuk ke festival ini dan lain sebagainya. Aku ada satu temen, aku gak nyebutin namanya gitu, sutradara juga, sekarang lagi syuting gitu kayaknya. Nah dia itu dia menulis naskah itu udah lama banget. Dapat apa namanya funding dari luar di salah satu festival. Terus kemudian dia tidak kunjung mengerjakan film itu karena kendala investasi dari pihak lain juga, terus ya dan lain sebagainya lah. Karena politiknya ribet. Karena pusing lah mikirin kayak gitu, pusing. Tapi giliran apa namanya sudah terlalu lama dia ngomong ke aku pokoknya sekarang udah nggak peduli lagi mau film panjang pertama judulnya apa terserah. Mau ada industri yang nawarin ayo sikat gitu. Udah seperti itu. Itu fakta di lapangan. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa ini merasa bahwa itu sangat penting untuk dikejar, kejarlah sekarang. Iya benar. Nggak usah nungguin nanti. Sekarang aja udah. Nggak ada yang namanya misalnya kayak ini momen yang tepat untuk aku bikin film panjang. Udah. Dari awal mulai panjang pun nggak masalah dong sebenarnya ya. Nggak apa-apa. Iya. Dulu ada yang pernah ngomong ke aku gini, kamu kalau misalnya mau jadi sutradara, kamu itu harus seenggaknya kamu jadi telco dulu, seenggaknya kamu jadi Astrada dulu, seenggaknya kamu jadi penulis atau apa gitu, nggak peduli aku. Pertama kali bikin film langsung jadi sutradara. Iya. Nggak peduli. Tanpa harus melewati itu pun bisa sebenarnya kan. Iya. Apalagi di kondisi sekarang ya. Berarti pun tiba-tiba, maksudnya dengan itu kan berkaitan dengan pandangan orang juga kalau mau bikin, kalau mau jadi director ini kamu harus nyicil dengan film pendek dulu jadi batu loncatan gitu. Iya, atau ngikutin orang kayak gitu kan ada. Dulu ada yang pernah ngomong ke aku kayak gitu. Jadi kamu bikin film pendek itu bisa jadi batu loncatan biar kamu nanti bisa masuk ke industri. Enggak begitu. Aku tuh nggak punya duit buat bikin film panjang. Makanya aku bikin film pendek. Kalau aku punya duit, aku bikin film panjang. Iya. Love Diaz dengan budget film pendek bisa bikin film panjang. Iya. Ya enggak? Oke. Api Capong dengan Api Capong ya. Api Capong dengan budget film pendek dia bisa bikin film panjang.
Siapa lagi banyak. Saudara Saiming Liang pun sebenarnya bisa, cuman ya karena dia sudah dicap di industri ya. Iya. Begitu. Ya. Menarik. Gitu ya, student. Kalau usah dipikirin. Nah itu nggak usah overthinking guys. Kalau misalnya, wah film panjangku pertama ini harus sekarang aja bikin, kalau misalnya udah ada ide. Besok bikin film pendek lagi kan nggak masalah. Aku kan juga begitu. Aku bosan bikin film panjang. Mas ada kerjaan bikin film pendek nggak? Yuk. Itu tidak mengganggu brandingmu sebagai direktur film panjang? Enggak juga, karena profesi itu sudah tidak terlalu penting-penting amat kok. Udah beda, jadi first lah itu ya urusan profesi. Ya ini nggak gengsi lah ya. Kecuali kalau misalnya aku dokter ya. Habis ini aku spesialis, nah itu kan penting. Itu penting karena orang harus ngelihat urusannya sama kesehatan, Bener. nyawa orang gitu. Arsitek juga penting karena kan urusannya sama sama bangunan, kekokohan dan lain sebagainya kan begitu. Presiden nggak tahu. Tahu kalau itu. Benar. Itu nggak tahu. Kartu kuning. Itu kan ada banyak juga jalurnya ya. Bisa dari jalur ya memang dari awal, dari dalam gitu kan ya. Bisa yang ujuk-ujuk jadi presiden. Nggak tahu kalau itu. Wali kota dulu apa? Bisa macam-macam kalau itu. Itu Mas Jehan yang ngomong ya guys ya. Kan nggak penting-penting amat toh. Benar. Mau profesor nyalon ini juga nggak apa-apa. Benar. Ada kebebasan itulah ya. Komedian jadi pejabat nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Maksudnya kayak kan macam-macam Rini bisa masuk juga. Aku nggak tahu deh siapa ya contohnya. Ya contoh aja gitu. Salah sebut profesi gitu ya biasanya. Dari segala macam dari ceritamu tadi kan aku merasa berarti ini ibaratnya kamu mengikutilah arus yang sudah ditentukan oleh Tuhan saat kamu membuka cita-cita dan akhirnya kayak dibelokin ke sini nih ke film gitu kan. Nah di posisi ini berarti sekarang kalau misalkan apa yang kamu dapatkan dari situ, kalau misalnya kamu mau bilang ke orang-orang perkara harapanmu ke depannya atau kayak bagaimana kamu menyikapi itu akhirnya itu seperti apa Bang? Ke anak-anak inilah atau ke pesan-pesan lah gitu lah ya. Kalau aku sih lebih ke gini ya, aku tuh after pandemi merasakan bahwa ternyata aku tuh memang cuma disuruh Tuhan untuk menjadi pembaca situasi, pembaca nggak pernah punya maksudnya gini, tidak pernah diberikan sesuatu untuk berkuasa atas orang lain itu, bahkan diriku sendiri gitu. Aku nggak bisa berkuasa atas diriku sendiri karena selalu disuruh sama orang lain, dimintain tolong dan lain sebagainya gitu. Nah, ini harapan pribadi atau harapan orang? Pribadi. Iya, pribadi. Ya kalau aku sih, yang penting begini loh, ketika kita sadar kita hidup, kita berguna buat orang lain, ya udah itu lakuin aja. Apapun, kalau misalnya kamu sekarang berharap, wah aku pokoknya harus jadi filmmaker, aku harus jadi sutradara, tiba-tiba Tuhan ngasih kamu jadi musisi, terus tiba-tiba punya circle Sal Priadi misalnya, tiba-tiba lo ya, jadi teman tongkrongan, teman tongkrongannya Hindia, siapa tahu. Benar. Terus tiba-tiba temenan sama Rich Brian ya tuh. Ya kamu nggak bisa berarti. Terus kamu mau jadi filmmaker? Halo. Temanmu udah Rich Brian. Ya baca situasi kan, gitu ya. Oke. Ya. Ya masa memaksakan kehendak diri sendiri ketika Tuhan ngasih sesuatu yang lebih kan gitu. Ya harus realistis lah ya. Realistis aja. Iya. Ya itu dinikmati walaupun dalam keadaan setengah terpaksa. Setengah terpaksa, setengah terjebak ya. Setengah terjebak. Dinikmatin gitu ya. Tiap hari nanya ke Tuhan gitu kan, tapi ya tetap dinikmati lah. Ya tapi sekali lagi nggak semua orang kayak aku ya. Benar. Ini kan pengalaman pribadi. Gitu ya. Ya seenggaknya kamu di pondok pesantren dulu 6 tahun. Saya itu Mas. Iya. Baiklah Mas, kalau begitu kita sudah sampai ke penghujung bicaraan kita nih Mas. Betul. Kalau banyak banget cerita yang pengen ku dengarkan lagi dari kamu ya. Katanya sampai subuh. Mau sampai subuh tadinya. Iya, Cuma dari sana tuh dia udah siap nih. Lempar nih apa nih asbak nih ke mukanya nih gitu kan. Sudah mau di zoom gitu. Itu kan, itu dia. Total layarnya merah Mas nanti. Benar.
Nah, jadi Mas sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita ini biasa tuh kita ada momen di mana Mas Jehan ini ngobrol ke dirimu yang akan datang gitu. Oh gitu. Kayak ngobrol ke diri sendiri lah. Iya. Oh gitu. Pesan kepada dirimu sendiri yang akan kamu dengarkan 1 tahun ke depan. Iya. Bukan 40 tahun ya Mas ya. Cuman 1 tahun ke Kira-kira depan. kamu mau menyampaikan apa ke Jehan Angga yang ini gitu. Iya. Oke. Kameranya ke yang kamera ini. Monggo. C bisa. Yoi. Aku nggak pernah manggil nama aku sendiri. Kaku gitu. Kaku. Jehan, kamu jangan pernah menyesali apa yang pernah terjadi dalam hidupmu, sekalipun cita-citamu satu pun tidak ada yang pernah tercapai. Nikmati aja, terus kemudian percayalah bahwa Tuhan memberikan hal terbaik dalam hidupmu, bukan buat dirimu sendiri, tapi berguna untuk orang-orang di sekitarmu. Keren. Aku melihat apa ya, situasi yang sangat acceptance di sini. Iya, benar. Tapi bukan yang kayak pasrah-pasrah aja, cuma kayak ya udah jalanin lah Iya. gitu ya. Penuh hope lah pokoknya ya ke depan. Satu lagi Mas, buat para fiksineas yang menonton betul. video kita ini, yang menonton pembicaraan kita, kira-kira nyampe apa Mas? Dari sudut pandangmu pribadi boleh, atau as a director juga boleh, terserah. Tapi kira-kira mau Teman-teman menyampaikan yang apa? sedang melihat. Yang sedang menonton ini. Jadi begini teman-teman, kalian itu harus, bukan kalian ya aku juga ya. Maksudnya kita semua itu harus sadar bahwa sejarah itu terus berulang. Sejarah itu terus berulang, punya siklusnya. Jadi kalian coba dibaca dengan baik. Kalau misalnya kalian menginginkan sesuatu atau kalian merasa bahwa oh industri ini tepat berjalan dengan seperti ini, misalnya begitu. Ya sekali lagi itu tidak bisa dibaca sebagai sesuatu yang pasti. Gitu. Jadi kamu harus balik lagi membaca sejarah, kamu harus tahu betul di mana titik plantingnya itu terulang di mana. Ya biar kalau misalnya suatu saat nanti ke depan ada perubahan yang ekstrim dari industri yang sedang kita geluti ini, ya kita harus siap dengan segala resikonya. Kita harus punya planning apa nih habis ini, gitu. Gila. Satu lagi, berarti apa? Satu lagi. Apa? Mempromosikan filmnya dong. Oh gitu. Oh iya boleh. Kan bentar lagi nih. Ada pesan nggak nih untuk potensial penonton? Atau ada yang lagi selain itu yang film terakhir tadi? Iya mungkin ada series atau ada apa? Musik video, film pendek. Tonton Seni Memahami Kekasih tanggal 5 September 2024, ramaikan bioskop. Ceritanya sangat seru. Terus yang pasti tes saya nggak hilang di situ. Kamu pernah hilang ya Mas ya? Itu part 2 lah ya Mas. Part 2. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Jehan sudah mampir di sini. Iya. Nanti kita kalau ada part 2 gas ya Mas ya? Iya, boleh lah ya. Siap Oke, lah pokoknya siap. ya. Di nanti ke depannya mungkin setelah ada film-film lainnya yang juga tidak hilang tesnya di situ ya. Betul. Yang akan disaksikan oleh banyak orang lainnya. Betul. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman. Saya Ropi di sini. Mengundurkan diri jika ada kata-kata yang salah, salahin aja di komen, nggak apa-apa, yang rame pokoknya. Yang penting trafficnya jalan gitu guys. Betul. Bersama rekan saya. Ya, adik-adik Kari di sini bersama tamu kita hari ini yaitu Mas Jehan Angga. Kami undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya guys.